Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memulai persekutuan kudus mengingat kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita diingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan Yesus bagi umat manusia, sehingga pengorbanan nyawanya di kayu salib adalah kehidupan kekal dan kita makin dekat kepadanya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan ayat yang keempat, makin dekat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami
Kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami agar kami memperoleh upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Getsemani ia dijebak. Seorang murid menciumnya. 30 keping perak terserah. Harga pengkhianatan seorang murid. Ia ditangkap seperti tawanan. Ia dianggap melakukan pelanggaran. Ia tidak melawan. Ia sesungguhnya tidak pernah ada kesalahan. Penguasa negara tidak menemukan tindakannya yang bertentangan, namun ia tetap dihukum karena penguasa lebih takut terhadap ancaman. Orang banyak merasa berkuasa. Pilatus merasa usahanya sia-sia. Kemenangan ada di pihak massa. Yesus akhirnya menjalani Via Dolorosa. Dia diteriaki untuk disalibkan. Barabas malah diminta dibebaskan. Penguasa lepas tangan, padahal mereka baru saja menyambutnya dengan pujian. Ia didera, ia ditampar, ia dicambuk, ia ditendang, ia diludahi, ia dinista, ia diikat, ia disiksa, ia dikebuk, ia disalibkan di Golgota. Dia yang tidak berdosa, tapi dia dengan kejam dihukum dunia. Ketidakadilan terasa, iblis mencekram dunia. Dosa manusia ditanggungnya di atas salib. Penghinaan ditanggungnya di atas salib. Namun kasih ditaburkannya di atas salib. Pengampunan diberikannya di atas salib. Salib di Golgota
lambang kejahatan. Ia menerima penderitaan meski ia mendapat kecaman. Umat manusia diselamatkan. Ia mati tanpa salah dan dosa. Tubuhnya penuh luka. Ia menyelamatkan orang berdosa. Ia mati menggantikan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 160 ayat 3, Sang Anak Domba yang Kudus. Perkataan pertama, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Benarkah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Sebenarnya mereka tahu itu. Tetapi apa akibat dari yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Kita mengetahui bahwa kita senantiasa hidup dalam keberdosaan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita dan menanggungnya di kayu salib. Lihatlah, Dia tergantung di salib. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 168C ayat 1. Hai dunia, lihat Tuhan. Doa pengampunan dosa. Marilah kita berdoa mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dosa. Kita berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam kekudusan-Mu, Engkau tidak menghitung segala kesalahan dan dosa kami. Oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau selalu menantikan kepulangan anak-anak-Mu yang jauh melangkah dari hadapan-Mu. Bapa, betapa hari-hari kami selalu berbuat yang tidak berkenan. Kami hanya sering mengaku, tetapi tidak berlaku setia, dan hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran,
sehingga kami tidak hidup damai dengan keluarga, bertetangga, dan berbangsa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang bersekutu, memohon dengan segala ketidaklayakan kami karena dosa-dosa kami. Bapa, kami datang mengharap belas kasihan-Mu yang besar. Selamatkan kami dari lembah jurang kematian. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan perbuatan kami yang jahat dan memperoleh hidup yang baru di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Perkataan kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Penyaliban Tuhan Yesus di antara kedua penjahat di Golgota, tempat terkutuk, tempat yang selalu dihindari. Karena orang yang disalib berarti di antara langit dan bumi, simbol dari bumi, tanah yang menolak, dan langit yang mengenyahkannya. Penghukuman bagi orang yang tidak terampuni dosanya. Dari tempat justru terlihat jelas roh pengampunan yang dari Allah Bapa. Tuhan Yesus mempersamakan dirinya dengan mereka. Janji Tuhan yang dinyatakan bagi penjahat yang mengaku keberdosaannya. Sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Janji yang disampaikan juga bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita, dan hanya Tuhanlah yang sanggup membawa kita ke Firdaus. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama. Meski tak layak diriku.
Perkataan ketiga. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Itulah ibumu." Di bawah kaki Tuhan Yesus berdirilah Maria. Ia tidak mampu lagi memikirkan ibunya sekarang. Derita dan kesedihannya tidak ada bandingnya. Maka pada saat kematiannya makin dekat, ia menyerahkan ibunya Maria kepada murid yang sangat dikasihinya, dengan jaminan bahwa murid itu akan memeliharanya setelah ia mati. Yesus mau mengatakan kepada mereka yang paling dikasihinya bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan Yesus telah melaksanakan kewajiban yang terakhir dari seorang anak kepada orang tuanya. Tuhan Yesus mengetahui pikiran dan perasaan ibunya ketika ia mendampinginya pada saat ajalnya. Maria berdiri di bawah kayu salib anaknya tanpa dapat berbuat sesuatu, tak bertenaga, lemah, tak berdaya. Betapa hatinya ingin membantu anaknya dalam penderitaannya. Betapa hatinya ingin memikul beban anaknya. Seandainya bisa kupikul deritamu anakmu, anak tumpuan hatiku, itulah jeritan hati seorang ibu. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende Akola Mandailing 100 Onom ayat sada, "Lomo rohamu o Tuhan." Aku haus. Yesus pernah berkata, "Jikalau ada yang haus, datanglah ia kepadaku." Sekarang dia berkata, "Aku haus." Ia adalah sumber air kehidupan, namun ia merasa haus. Tuhan Yesus meneriakannya karena secara fisik ia merasa sangat haus dan didera kekeringan selama bergulat dengan maut. Kata-kata ini mempunyai arti yang lebih mendalam dan penuh misteri, yaitu untuk memenuhi kehendak Bapa. Inilah cawan kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan kehausan Tuhan Yesus. Yang sangat menggetirkan ini adalah untuk melengkapi janji Allah dan untuk memenuhi tugas perutusannya. Oleh karena kita, Tuhan Yesus menjadi haus, tak dapat dilukiskan dahaga yang dirasakannya. Dia haus supaya kita dipulihkan. Dia haus supaya kita dilegakan. Dia haus supaya kita jangan lagi ikut merasakan kehausan. Barang siapa yang datang kepada Tuhan Yesus dan menerima air kehidupan, tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Marilah kita merasakan haus akan rahmat, akan belas kasihan dan sukacita, karena pancaran mata air adalah cinta Allah di dalam kita. Mari kita saya buku Ende Akola 48 ayat 10. Biasi Homer Kacit. Bye.
Perkataan kelima. Eli, Eli lama sabachthani. Ya Tuhanku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Allah ditinggalkan oleh Allah. Siapa yang dapat mengerti hal demikian? Ditinggalkan oleh Allah, dunia tidak menerima. Semuanya sepi. Tak ada yang dapat memberi pertolongan. Dalam menanggung konsekuensi dari dosa-dosa umat manusia, Tuhan Yesus mengalami akibat dosa yang paling buruk, yaitu pengalaman manusia yang ditinggalkan Allah. Namun, perasaan manusia bahwa terpisah dari Allah itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Yang benar ialah bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Jeritan ini sangat mengerikan. Jeritan seorang yang dirundung duka yang mendalam. Itulah yang diserukan Tuhan Yesus sebagai pengganti seruan orang yang penuh kesakitan, kematian akibat dosa. Kembali kita menyanyi dari buku ND Akola Mandailing nomor 94 ayat yang ketiga. Di porsan Yesus do sude. Perkataan keenam, sudah selesai. Apa sebenarnya yang sudah selesai? Dia yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diterima dari Bapa berupa kabar kesukaan. Dia telah menyembuhkan orang-orang sakit, si buta dapat melihat, yang pincang dapat berjalan, yang mati hidup kembali. Penyerahan korban sudah selesai. Allah telah menerima korban sembelihan, anak domba yang tak bercacat. Manusia telah diperdamaikan dengan Allah. Yang
dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sabda Tuhan Yesus ini adalah bagian dari doa malam tradisi gereja. Setiap malam kita menyerahkan roh kita kepada Allah melalui kata-kata pemazmur. Tuhan Yesus mendorong dan menguatkan kita untuk mencintai Allah, menjadi kuat, dan biarkanlah hatimu dikuatkan. Semua kamu yang menantikan Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 31 ayat 23 dan 24. Kata-kata pertama yang keluar dari Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang dapat kita baca, yang berhubungan dengan Bapanya waktu ia berusia 12 tahun adalah, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kata-kata terakhir yang diucapkannya di kayu salib ialah, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku." Sesudah dia berkata demikian, berakhirlah hidupnya. Amin. Kita angkat pujian dari buku Ende Akola Mandailing nomor 306 ayat sada di son maau. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menguasai engkau ketika hendak mendengarkan sabdanya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Firman Tuhan bagi kita pada saat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-48. Demikian dinyatakan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian firman Tuhan, kita sambut melalui nyanyian. Saudara-saudara yang terkasih, hari yang senantiasa kita peringati, jadi hari duka yang dalam bagi kita, bagi umat percaya, dan bagi dunia. Tuhan yang diutus, Tuhan yang hadir, Tuhan yang datang, Tuhan yang bersama-sama dengan kita mengalami pengadilan yang sangat-sangat dramatisir, yang sangat-sangat menyakitkan, yang membuat orang harus menatap ke arah Tuhan. Mengalami penangkapan, mengalami tudingan, fitnahan atas apa yang tidak dia lakukan. Pukulan-pukulan, cercaan, hinaan, hajaran, tendangan, ludahan, caci maki dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dibawa ke pengadilan yang satu kepada Herodes, dibawa kepada Pilatus, dibawa kepada penguasa-penguasa dunia untuk ketetapan keputusan yang harus diambil bagi Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya Pilatus harus mengungkapkan dengan peranannya sebagai pemimpin bangsa ketika itu dengan mencuci tangannya, membasuh dirinya dari keberdosaan untuk melepaskan tanggung jawabnya, sehingga diserahkanlah Tuhan Yesus ke tangan orang-orang Yahudi, dan Tuhan Yesus diadili. Diadili dengan cara yang sudah ditetapkan, yaitu kematian di kayu salib. Disaliblah Tuhan Yesus
dan menjadi tontonanlah, sebagaimana orang penjahat yang hanya beberapa orang atau hanya orang-orang tertentu yang mengalami siksaan yang seperti ini, dan Tuhan Yesus bersama dua orang penjahat besar di kiri dan kanannya. Saudara yang terkasih, ketika kita memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, maka saat itu kita mengingat kembali bagaimana Tuhan yang menunjukkan kuasanya melalui pelayanannya, Tuhan yang menunjukkan keberadaan kerajaan Allah melalui seluruh perbuatan yang Dia lakukan. Ternyata di mata orang Yahudi, di mata orang Saduke, Parisi, dan hukum Taurat adalah sangat bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kehendak mereka. Kita bisa lihat peristiwa ini, duka yang dalam menyelimuti alam semesta, ditunjukkan dari mulai jam 12 sampai jam 3, suasana gelap oleh karena matahari tidak bersinar. Artinya matahari mengalami peredupan. Ya, mungkin kita tidak memahami seperti apa matahari ketika itu, tapi dalam firman ini dikatakan bahwa matahari tidak bersinar, tidak mengeluarkan sinar, mungkin tertutupi awan atau yang lain, tapi kita harus kembali fokus, dikatakan sebab matahari tidak bersinar. Alam semesta yang diciptakannya itu berduka teramat sangat, sehingga selama 3 jam tidak mengeluarkan sinar kehidupan bagi dunia ini dengan peredupan sinar matahari. Dan bagaimana Allah juga menunjukkan duka yang terdalam di rumahnya, tempat kediamannya, tempat kekudusannya. Tabir bait suci terbelah 2. Artinya hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan seluruh yang diciptakan oleh Tuhan, saat itu terkoyak dengan teramat sangat. Ada kesakitan yang sangat luar biasa oleh karena perlakuan manusia terhadap Tuhan dalam penyaliban Kristus Yesus. Dan saat itulah Tuhan Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan setelah itu meninggallah dia. Ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih, dia sudah pergi. Dia sudah tidak bersama-sama dengan kita dalam fisik. Dia kembali kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pengutus. Dia kembali kepada kerajaannya. Dia kembali ke pangkuan Sang Khalik. Lalu apakah respon manusia terhadap hal ini? Apakah yang menjadi jawaban manusia ketika hal itu sudah terjadi? Kita lihat pada ayat 47 dikatakan dengan sangat tegas, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Spontanitas, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan yang mengiring, yang membawa, yang mengkomandoi, yang memerintah untuk pelaksanaan penyaliban bagi Tuhan Yesus Kristus, melihat dengan sejelas-jelasnya
bahwa setiap tetesan-tetesan darah Tuhan Yesus selama 3 jam memunculkan nilai-nilai yang begitu besar yang menjadikan dia secara spontan mengatakan, aku memuliakan Allah. Ia memuliakan Allah, dan dari imannya yang terdalam dia katakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Sehingga kita mengingat ketika Tuhan Yesus katakan dengan sangat jelas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Manusia yang hendak hidup kepada kekekalan, maka yang pertama harus dia ketahui bahwa hanya Yesuslah yang menjadi jalan. Satu-satunya jalan menuju kehidupan itu adalah Tuhan Yesus, karena dia adalah kebenaran. Dia menunjukkan jalan yang benar. Bagaimana kita mau ke arah kerajaan Allah, harus melalui jalannya dan kebenarannya dari Yesus Kristus. Maka pada akhirnya kita memperoleh kehidupan. Landasannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tanpa dia kita tidak memiliki arti apa-apa. Tanpa dia kita tidak dilayakkan untuk kerajaan Allah. Darah Tuhan Yesus adalah penebusan bagi seluruh dosa-dosa kita. Setiap tetesan darah yang tertumpah adalah penghapusan dosa bagiku, bagimu, bagi kita sekalian, dan bagi dunia ini. Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kita berada pada sejarah ini. Pada saat ini, ketika kita melakoni kehidupan kita, kita juga sedang berada pada tontonan yang terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan. Kita sering sekali menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, bukan secara fisik tetapi secara iman. Kita sering kali mencemooh Tuhan Yesus Kristus, bukan secara fisik tetapi secara iman. Kita sering menghakimi Tuhan Yesus Kristus, bukan secara fisik tetapi secara iman. Saudaraku, saat ini ketika sang kepala pasukan melihat apa yang terjadi pada saat itu, ia memuliakan Allah. Oleh karena apa? Hati yang terdalam melakukan pertobatan. Dia hadir untuk menyatakan sebuah kesaksian yang begitu luar biasa. Sungguh orang ini adalah orang benar. Mampukah kita mempersaksikan itu dalam kehidupan kita? Mampukah kita datang ke hadapan Tuhan, bertekuk lutut, memohon pengampunan, dan melihat kebesaran, keagungan, dan kedahsyatannya, melepaskan kita dari keberdosaan untuk mendapat bagian di dalam kerajaan. Hal lain yang kita lihat bahwa bagaimana orang banyak yang saat itu melihat tontonan. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Orang begitu suka menonton kesalahan orang lain. Orang lebih suka menghakimi. Orang lebih suka melihat hal-hal yang buruk. Orang lebih suka menghakimi yang bukan menjadi bagiannya. Tapi ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus terjadi, ada perubahan yang begitu besar dari orang-orang banyak ini. Dengan sesungguhkan mereka kembali pulang oleh karena peristiwa yang begitu besar. Mereka menyesal dan menepuk-nepuk dadanya, memukul-mukul dirinya. Mereka menyesal telah melakukan ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyesal menjadi bagian dari sejarah yang tertulis ketika Tuhan Yesus kehilangan nyawanya. Saudaraku,
Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia mati untuk kita. Dia mati untuk penebusan dosa kita. Asal percaya saja, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan. Asal percaya saja, seluruh pergumulan kehidupan Tuhan akan ambil. Asal percaya saja, maka seluruh bebanmu akan menjadi ringan. Sebab kuk yang kupasang, bebannya ringan. Marilah kita sama-sama merenungkan diri, sama-sama melihat ke arah salib Yesus sambil memuliakan Allah, dan nyatakanlah penyesalanmu, pertobatanmu, dan Tuhan akan ambil itu semua, karena Dia tahu imanmu ada bersama dengan Dia. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa untuk sabdamu. Engkau mengingatkan kami kembali akan pengampunan dosa yang Engkau berikan bagi kami, seluruh umat manusia. Engkau datang untuk menyelamatkan dunia. Tuhan, ingatkan kami untuk selalu datang bertekuk lutut, minta permohonan pengampunan dosa kehadirat dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima hasil pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kekal kita. Dengan apakah kita mampu mengungkapkan pengorbanannya? Tuhan menginginkan kita mensyukurinya dengan mempersembahkan tubuh dan rohmu. Nyatakanlah ucapan syukur padanya. Kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Hidup
marilah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segala-galanya, kami telah menyaksikan kasih setiamu yang begitu besar. Kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu dan bapa terhadap anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai besarnya karena anak-Mu yang tunggal telah Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena segala hutang dosa kami telah dihapus, dan kami telah diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami telah diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kami haturkan kepadamu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharakanlah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dan yang telah Engkau persatukan. Teguhkanlah pada kami keampunan dosa dan damai yang daripadamu. Kuduskan dan sucikanlah kami agar Engkau menuntun kami menuju sorga, untuk dapat bersama-sama kelak dengan mereka yang telah dikuduskan. Salibkan dan binasakan manusia lama kami dan rencana yang jahat dalam hidup kami, agar kami tidak takut menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu, karena Engkau telah menebus kami. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami, dan jangan biarkan kami jauh dari sisi-Mu. Sertai dan persekutukan kami dengan Engkau. Kuatkan iman percaya kami kepadamu, agar tetap utuh hingga akhir hidup kami. Sertailah seluruh jemaat-Mu yang dengan penuh setia memberitakan kasih-Mu dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, baik hidup maupun mati, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan hantarkanlah kami hingga tiba kelak di sisi-Mu ya Allah, tempat yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat memperingati Hari Raya Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.